Hola amigos perantosku Mahada Mangos, balik lagi di Gayakin Movie yang kali ini akan membawakan alur cerita dari Shaman King part 13 atau episode 46 yang baru aja rilis 2 hari yang lalu, di mana part ini menceritakan tentang pertarungan para Shaman melawan pasukan manusia dan juga mengenai Hao yang secara resmi berhasil diangkat menjadi seorang Shaman King. Bisakah Yoh dan juga teman-temannya mencegah Hao menjadi Shaman King? Daripada penasaran, mending langsung aja simak videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kotak kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Part dimulai dengan pasukan manusia yang dipimpin Ayah Manta mulai panik karena senjata mereka nggak mempan terhadap Hao. Sementara Hao sendiri sedang asik menghancurkan kapal-kapal musuh dengan menggunakan Kurobina, membuat teman-teman Yoh auto tercengang melihat kekuatannya itu. Sampai-sampai Lizard mengatakan walau kekuatan 5 kesatria digabungkan, itu belum cukup untuk mengimbanginya. Laci selalu memberitahu Yoh jika kekuatan tuannya itu berasal dari kristal 1000 tahun. Kembali ke Ayah Manta, di mana si Oyamada ini ternyata tahu kekuatan Hao yang bisa membaca pikiran orang. Dan ia bilang karena para pasukan manusia udah mulai panik dan emosional, makanya Hao bisa memanfaatkan hal itu. Gak lama Hao pun menemukan keberadaan Ayah Manta tersebut, membuat si Manta panik karena mengira ayahnya itu akan dihabisi oleh Hao. Namun Yoh bilang jika Hao ingin kapal Ayah Manta hancur, maka ia udah melakukannya dari tadi. Dan sepertinya Hao menyadari sesuatu yang membuatnya nggak menghancurkan kapal tersebut. Hingga Marco dan Lacis menyadari juga alasan Hao nggak menyerang kapal Ayah Manta itu. Yang Marco bilang itu karena Rayhead, si pengkhianat ex-Law, udah mulai membidik Hao. Dan bener aja, karena Rayhead bersama seorang Shaman yang berada di pihak manusia ternyata udah mengincar Hao dari atas kapal. Rayhead lalu mengeluarkan oversoul-nya yang bernama Azazel. Namun Hao langsung menembakkan teknik bola api yang ia beri nama Onibi. Kapal tempat Ayah Manta berada pun dipenuhi asap karena kekuatan Onibi tadi. Sementara Rayhead udah terlihat nggak bergerak, dan melihat itu Shaman yang bersamanya berkata jika si Rayhead mati karena ledakan tadi. Ia lalu menyebutkan namanya yang adalah Amano Teruko yang katanya seorang ahli kutukan profesional. Dan nggak diduga Amano udah berhasil mendapatkan rambut para aliansi Shaman yang ia tanamkan pada boneka jeraminya. Dan sebagai percobaan, Amano akan menghabisi Hao dengan menancapkan paku pada boneka jerami tersebut. Namun, kutukan itu mempunyai kelemahan yang adalah nggak bisa digunakan jika dilihat oleh orang lain. Dan maka dari itu, Amano nggak bisa mengikuti kejuaraan Shaman Fight. Dengan penuh semangat, karena Ayah Manta menjanjikan 100 juta yen jika Amano berhasil menyelamatkannya, si Shaman kutukan pun lalu memulai ritualnya. Walau lucunya, kutukan itu malah berbalik pada dirinya sendiri, membuat Amano tewas dengan cara yang konyol. Sementara Hao yang melihat sebagian besar kapal manusia udah hancur olehnya sendiri, terlihat nggak tertarik bertarung lagi dan menyerahkan sisanya pada Yoh juga yang lainnya. Namun karena emang nggak ada yang tersisa, Yoh dan teman-temannya juga akhirnya ikut pergi dari sana. Sementara itu, Ana ternyata udah tahu alasan Hao nggak menghancurkan kapal milik si Oyamada. Dan itu bukan karena Rayhead yang udah membidiknya dari jarak jauh. Hao lalu menjawab itu karena Manta juga berada di sana dan ia nggak mau kejadian Lizard terulang lagi. Karena seperti yang kita tahu, Lizard sangat dendam pada Hao karena orang tuanya udah dibunuh. Dan dari kata-kata ini, kesimpulan Mimin, Hao nggak mau menghabisi Oyamada karena nggak mau membuat Manta seperti Lizard. Mereka semua lalu menuju ke Pulau Mu menggunakan kapal selam yang sebelumnya emang udah disiapkan oleh suku Pets untuk para peserta.
Dan sesampainya di sana, Goldova bersama semua panitia Pets udah menunggu mereka semua dan berniat menjelaskan tentang peraturan Summon Fight babak selanjutnya. Namun yang mengejutkan, Yoh langsung bilang jika ia dan teman-temannya menolak untuk melanjutkan Summon Fight babak kedua tersebut. Dan karena itu, Goldova memberitahu jika Hao secara otomatis menang dan menjadi Shaman King. Ia pun akan segera dilantik, dan jika Yoh bersama teman-temannya ingin mengganggu upacara tersebut, maka mereka harus bisa mengalahkan semua suku Pets yang berada di sana. Tim Ren, tim Yoh, dan juga X1 ternyata setuju melawan para suku Pets. Bahkan si Ren sampai bilang itu bagus untuk mereka karena bertarung dengan semua panitia bisa dijadikan latihan sebelum mereka melawan Hao. Hao pun bersiap dilantik menjadi Shaman King di dalam Great Spirit dengan didampingi dua gadis penjaga kuil dan semua panitia Pets. Sementara si Lacis tetap berada di sana dan bertugas untuk menghalangi Yoh dan teman-temannya yang ingin mengganggu upacaranya. Namun Marco langsung maju seorang diri dan berkata jika ia yang akan menghadapi mantan rekannya itu. Lizard sangat ingin membantu Marco, namun Yoh mencegahnya karena ia tahu keduanya udah bersiap mati dalam pertarungan tersebut. Keduanya pun langsung beradu kekuatan di mana awalnya mereka terlihat imbang, namun tiba-tiba Marco menonaktifkan Oversoul-nya dan karena itu Lacis langsung menyerang tubuh si Marco untuk menghabisinya. Tapi ternyata yang Lacis serang adalah Marco palsu dan si Marco ini mengikuti strategi Yoh dan Lizard saat keduanya pertama kali melawan Lacis, di mana saat itu Lizard mengecoh Lacis dengan berubah menjadi Maiden. Marco langsung mengarahkan senjatanya ke kepala Lacis. Marco lalu memberitahu Lacis tentang arti keadilan karena saat ini Marco sendiri udah mengerti apa arti keadilan itu melalui cinta sejati yang diberikan oleh Maiden. Dan Hao bisa menjadi iblis karena katanya dirinya nggak pernah merasakan perasaan cinta. Marco yang percaya jika keadilan itu sama dengan cinta, lalu berpesan agar Yoh dan teman-temannya bisa menyelamatkan Hao dengan menunjukkan kepadanya apa itu cinta. Ia lalu meminta maaf pada Lizard karena selama ini selalu merepotkan anak itu. Dan setelahnya Marco pun menembak kepala Lacis dan juga membunuh dirinya sendiri. Yoh dan semua teman-temannya lalu mulai melangkah ke tempat Hao berada. Di sini Lizard terlihat sangat bersedih karena pengorbanan Marco tadi. Hingga nggak lama, salah satu panitia suku Pets menghentikan langkah mereka semua untuk menuju kuil raja tempat upacara Shaman King akan dilaksanakan. Dan gak diduga, panitia pertama yang harus mereka hadapi adalah Sylva. Sylva langsung menyerang Yoh dan kemudian dibalas oleh Horo-Horo walau ia bisa membuat si Horo terhempas. Choco dan Lizard lalu menyerang secara bersamaan, namun mereka pun bisa dijatuhkan oleh Sylva. Dengan sombongnya, Sylva kemudian menyuruh Ryu dan yang lainnya menyerang secara bersamaan. Namun Ren meminta Ryu mundur bersama dengan dirinya karena katanya ada seseorang yang sangat ingin berduel dengan Sylva. Yang ternyata orang itu nggak lain adalah Yoh dan part 13 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan alur ceritanya. Bye-bye!